Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur dapat diartikan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Dalam bahasa Sanskerta, kata kebudayaan berasal dari kata bud yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budi atau budaya, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Bangsa. Selanjutnya ada pengertian komunikasi antar budaya menurut para ahli. Yang pertama ada Andre Elrich dan Dennis M. Ogawa menyatakan dalam buku Intercultural Communication a Reader bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku, bangsa, etnis, ras, dan kelas sosial. Yang kedua ada menurut Samovar dan Vater juga menyatakan komunikasi antar budaya terjadi di antara produsen dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Latar belakang mengenai tentang komunikasi antar budaya. Di era globalisasi yang telah semakin pesat, interaksi lintas budaya telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Globalisasi tidak hanya menghubungkan negara-negara dalam bidang ekonomi dan juga teknologi, tetapi juga menciptakan interaksi sosial yang melibatkan individu dengan latar belakang budaya yang beragam. Dalam konteks ini, memahami konsep budaya dan komunikasi antar budaya menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Yang ketiga ada menurut Charlie Hadud mengungkapkan komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta, komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi atau kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Dan yang terakhir ada menurut Guoming Chen dan William J. Starosta mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Manfaat komunikasi antara budaya. Belajar budaya lain ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa mempelajarinya berbagai macam budaya. Ini adalah hal yang baik karena bisa memengaruhi perilaku. Rasisme. Orang yang rasis biasanya memiliki pola pikir bahwa budaya lain memiliki stereotipe A, B, dan C. Padahal stereotip itu belum tentu benar. Dengan banyaknya melakukan komunikasi lintas budaya, kita bisa mengurangi paradigma yang salah tersebut. Beradaptasi dengan perbedaan. Memahami budaya lain merupakan awal yang beradaptasi dengan norma-norma yang berbeda. Ketika kita sudah mengerti atau memahami orang lain, maka perlahan-lahan kita bisa beradaptasi dengan adat yang ada dan kebiasaan baru tersebut. Adapun adaptasi ini akan mendewasakan dan memperluas pola pikir kita. Membangun jembatan antar budaya. Kebanyakan konflik antar budaya terjadi karena kedua belah pihak tidak mau saling berkomunikasi dengan memahami. Apabila kita mau membuka diri untuk mempelajari hal baru, maka konflik antar keduanya yang sering terjadi sebenarnya bisa dihindari ataupun dihentikan. Secara budaya etnis yang proses pembentukannya didasarkan atas persamaan bahasa, agama, wilayah kediaman, dan kebangsaan mempunyai posisi fundamental dalam kehidupan, yakni sebagai pembentuk kesadaran primordial dan pembentuk identitas. Oleh karena itu, sangat jarang orang mengingkari etnisnya, meskipun telah mengalami asimilasi dengan kelompok etnis lainnya. Hal itu dipertahankan karena tidak ingin mengalami keputusan dengan lingkungan primordialnya dan kehilangan identitas budaya dan sosial. Entitas dipertahankan melalui berbagai proses antropo-sosiologis seperti sosialisasi dan menikah dengan sesama etnis. Isolasi sosial. Tetapi isolasi sosial terjadi pada pribadi individu. Menurut Townsend Ford, isolasi sosial merupakan kondisi psikologis individu yang merasakan
kesepian karena tekanan dan perlakuan negatif dari orang lain dan lingkungannya. Stuart and Sundan dalam Gusti 5 menjelaskan bahwa isolasi sosial disebabkan kedekatan hubungan yang memudar, hilangnya tempat berbagi perasaan, pikiran, kebahagiaan dan kegagalan. Pada kondisi yang demikian itu, individu memiliki hambatan dan menjalin interaksi dengan orang lain dan pada akhirnya memisahkan diri dari kehidupan bersama atau dalam artian sosial. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap orang dari kita adalah unik. Artinya sekalipun dibesarkan dalam lingkungan budaya yang sama, belum tentu setiap orang dalam kelompok tersebut itu akan persis sama dalam berpikir dan berperilaku. Karena akan ada sub-sub kultur yang lebih spesifik yang sangat berpengaruh terhadap perilakunya dalam berkomunikasi. Budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Apa yang kita bicarakan, bagaimana kita membicarakannya, apa yang kita lihat, perhatikan atau abaikan, bagaimana kita berpikir, dan apa yang kita pikirkan dipengaruhi oleh budaya. Pada gilirannya, apa yang kita bicarakan, bagaimana kita bicarakan, apa yang kita lihat turut membentuk, menentukan, dan menghidupkan budaya kita. Terima kasih.